Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsah bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang paling terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmatul iman wal Islam was sunnah, di mana kita lahir dalam keadaan seorang muslim yang beriman, kemudian ditunjuki oleh Allah hidayah di atas sunnah, di atas pemahaman yang bermuara kepada Al-Quran dan Al-Hadits yang disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejaknya di atas kebaikan sampai hari kiamat. Nikmat di atas sunnah ini adalah hidayah yang Allah pilihkan kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan. Karena betapa banyak orang mengaku bahwa dirinya di atas agama Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, namun pemahaman yang disampaikan justru sebaliknya. Betapa banyak amalan-amalan yang lahir dari kesalahan dalam pemahaman tersebut. Maka ikhwas sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah ditunjuki di atas sunnah adalah nikmat azimah yang patut kita syukuri. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri dan keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya hingga akhir kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang amat luas yang Allah janjikan kepada hambanya berupa pahala yang besar ketika kita mengamalkan sebuah ibadah adalah harapan yang kita inginkan setiap manusia. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, setiap amalan itu pasti mempunyai permulaan dan tujuan akhir. Amal ketaatan yang kita lakukan
Pasti ada awalnya dan ada akhir dari ujung setiap yang kita lakukan berupa amal tersebut. Jika asasnya, awal dari permulaan amal tersebut dibangun di atas keimanan dan diakhiri dengan tujuan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini adalah amalan yang dibangun di atas kebenaran. Rasulullah SAW pernah menyinggung di dalam hadisnya, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Amalan yang dibangun di atas dua perkara ini, iman dan ihtisab. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Dan ihtisab hanyalah mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai jamaah sekalian, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah perbuatan hati. Hati yang mengharapkan pahala setelah kita beramal soleh dengan amalan tersebut. Demikian juga dengan keimanan. Ketika kita beramal soleh berdasarkan asas keimanan adalah perbuatan hati. Dan hati itu berbolak-balik sesuai dengan kehendak Allah. Allah membolak-balikan hati seorang hamba kepada manapun keadaannya sesuai dengan kehendak Allah. Saat kita beramal soleh, terkadang kita menginginkan keikhlasan di dalam beramal. Ketika kita meniatkan perbuatan tersebut semata-mata untuk mengharapkan Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa seringnya kita diberikan aral rintangan yang menghambat keikhlasan tersebut, yang terkadang kita tidak sadar bisa jadi amal tersebut malah tidak berbuah pahala, bahkan menjadi petaka pada hari kiamat kelak. Dan begitulah keadaan seorang hamba dimanapun dan kapanpun dan siapapun dia. Selalu ada dalam dirinya harapan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah ketika beramal. Namun karena kurang perhatiannya terhadap ikhlas, kurang perhatiannya terhadap keimanan, terkadang dia terjerumus kepada riya, kadang terjerumus kepada kesombongan, terkadang terjerumus kepada hasad, nifaq, zalim, dan berbagai macam kemaksiatan, di mana maksiat tersebut bisa menghancurkan amalan soleh yang kita lakukan. Maka kita memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bimbingan tetap ikhlas mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala manakala kita beramal soleh. Di sini kami ingin memberitahukan kepada jamaah sekalian gambaran sebuah kehidupan yang nyata yang sudah terjadi, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu mereka orang-orang soleh yang diikrarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an akan kesolehannya, yang direkomendasikan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ketakwaan dan kewaraannya. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka beramal soleh, mereka di atas dua keadaan, yakni rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala dan roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perasaan ini ibarat sayap pada burung, yang tidak mungkin burung bisa terbang hanya satu dari dua sayap yang dia miliki. Dia akan berjalan di kehidupan ini beramal soleh, dan amal soleh itu bisa berbuah pahala atau dosa.
dengan landasan dua keadaan ini, yaitu khauf dan roja, takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyifati makhluknya, hambanya yang sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Quran surat Al-Mu'minun. Ketika ayat ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, yakni walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Maka Aisyah menimpalinya dan berkata, wahai Rasulullah, apakah mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini orang-orang yang minum arak dan mencuri? Maka Rasulullah SAW bersabda, la ya bintas siddiq walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yutaqabbal minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Tidak wahai Aisyah, tetapi mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan puasa, salat, sedekah, sedangkan mereka merasa takut amalan-amalan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang menghampiri hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala mereka beramal soleh tidak akan berkonsekuensi mereka meninggalkan amalan tersebut. Ketika mereka takut betul, jangan-jangan amalan saya tidak diterima, jangan-jangan sholat saya tidak diterima, jangan-jangan sedekah saya, baca Al-Quran saya, dan seterusnya dari amal soleh tidak diterima di sisi Allah, lantas tidak menjadikan mereka malah meninggalkan amalan tersebut. Tetapi sebaliknya, mereka adalah yusari'una fil khairat. Justru mereka semakin menggebu, semakin bersemangat untuk meraih keridhaan Allah, pahala yang sebesar-besarnya, dengan mereka berlomba-lomba di atas kebaikan ini. Tetapi hakikatnya rasa takut yang mereka rasakan ini semata-mata hanyalah karena sifat wara dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakin bukan karena kekhawatiran mereka ini adalah tidak diberikan balasan oleh Allah berupa pahala. Bukan. Karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkhianati janjinya. Tidak akan mengkhianati janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum." Dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala atas amalan-amalan mereka dengan sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan menambahkan untuk mereka karunia dan kebaikan yang banyak dengan mereka beriman dan beramal soleh. Allah berfirman, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih,
agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambah kepada mereka dari karunia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut manakala mereka telah melaksanakan amal soleh tersebut yang tidak berkonsekuensi meninggalkan amal soleh tadi, yang hanya mereka rasakan adalah ketakutan terhadap apa? Yaitu amalan-amalan tersebut dilakukan tidak sempurna, dilakukan tidak memperhatikan syarat-syarat ibadah yang menjadikan amal itu diterima di sisi Allah, yaitu berupa dua hal, ikhlas dan ittiba' kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yakin dengan pahala, dengan amalan tersebut mendapatkan pahala. Namun mereka tidak yakin apakah amalan itu dilakukan dengan sempurna, mengikuti contoh Nabi dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sendiri tidak mampu meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang sempurna dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Oleh karena itu mereka merasa takut amal mereka akhirnya tidak diterima. Mereka pun berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal soleh. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah setiap kita memperhatikan hal ini sehingga menambahkan semangat untuk memperbaiki ibadah dan meluruskan amalan-amalan kita dengan seikhlas-ikhlasnya hanya untuk Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang sangat khawatir amal mereka batal tanpa mereka sadari. Amal mereka terhapus, tidak diterima di sisi Allah, tidak tercatat sebagai pahala dan mereka tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang seperti ini hanyalah orang-orang yang merasa aman dirinya dari azab Allah. Yang manakala mereka beramal soleh, mereka yakin betul bahwa amalan mereka diterima di sisi Allah tanpa ada rasa harap dan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Dan tidaklah yang merasa aman dari azab Allah melainkan orang-orang yang merugi. Seorang dinukilkan dalam hadis Bukhari yang bernama Abdullah ibnu Ubaidillah bin Abi Mulaikah yang thiqah lagi faqih berkata, aku mendapati 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka merasa takut kemunafikan menimpa dirinya. Tidak ada seorang pun dari mereka berkata bahwa imannya seperti keimanan malaikat Jibril dan Mikail. Keimanan mereka yang sudah kita tahu sama-sama akan tinggi dan mulianya saja seperti keimanan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira surga, para istri-istri Nabi, Abu Hurairah, dan 4 Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Amr bin Al-As, dan Abdullah ibnu Umar. Mereka semua yang terhitung oleh Ibnu Abi Mulaikah 30 orang tersebut yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mengomentari hadis tersebut, mereka semua adalah orang-orang yang tinggi dan mulia kedudukannya di sisi Allah, dan mereka merasa dirinya takut akan kemunafikan menimpa di dalam hatinya. Padahal siapa mereka dibandingkan dengan kita? Mereka yang dinukilkan tersebut orang-orang yang tidak merasa aman atas amalan yang mereka lakukan lantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua keadaan, antara takut dan harap. Jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, maka lebih patut lagi keadaan atau perasaan itu adalah dimiliki oleh kita di zaman ini.
Di zaman di mana keikhlasan adalah barang yang amat langka dan mahal, yang Allah karuniai hanya kepada hamba-hambanya yang mukhlasin lahuddin, yang dia adalah sifat yang tidak tampak karena tersembunyi di hati, yang hanya Allah tahu dan dirinya, tidak orang lain. Di zaman ini orang melakukan amal perbuatan banyak mengharapkan pamrih, terima kasih, pujian, dilihat oleh orang, didengar, dan seterusnya. Di zaman ini tidak lagi orang mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beramal soleh. Tidak lagi bertanya hadisnya mana, dalilnya apa, antum melakukan ini dalilnya apa? Apakah ada hadis sahih yang menjelaskan tentang ibadah ini wahai fulan? Di zaman ini tidak peduli orang terhadap pertanyaan tersebut. Maka patut bagi kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan dan menjaga ittiba' kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta memiliki perasaan takut jangan-jangan amalnya tidak diterima, dan memiliki perasaan harap yang tinggi dengan selalu memperbaiki keikhlasan kepada Allah dan mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita senantiasa membaca doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan dan agama. Karena tidak ada yang mampu untuk menunjukkan hati ini tetap di atas keikhlasan dan kebenaran ketika kita beramal soleh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan kekuatan yang kita miliki, tidak dengan harta yang kita miliki, tidak dengan jabatan yang kita miliki, tidak dengan kesehatan yang kita miliki, tetapi hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa hidayahnya dan taufiknya, yang dengan itu kita ditunjuki di atas amal soleh, amal yang berbuah kepada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.